Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video rangkaian listrik ya. Mana video kali ini saya akan buat suatu playlist mana memuat video rangkaian listrik atau materi-materi rangkaian listrik yang saya dapatkan sewaktu perkuliahan saya. Dimana pada kesempatan kali ini kita mulai pada awalnya ya teman-teman, yaitu pendahuluan mengenai rangkaian listrik. Oke, kita ke materinya. Nah, pertama itu kita harus mengerti mengenai konsep rangkaian listrik. Nah, konsep rangkaian listrik sendiri atau apa sih rangkaian listrik itu? Mana rangkaian listrik sendiri adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Nah, dari definisi ini yang harus kita garis bawahi yaitu elemen dan juga lintasan tertutup. Nah, apa sih elemen itu? Nah, elemen sendiri itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu elemen aktif dan juga elemen pasif. Apa sih elemen aktif itu? Nah, elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Contoh dari elemen aktif sendiri yaitu sumber tegangan dan juga sumber arus. Contoh di kehidupan nyatanya itu seperti aki atau baterai ya teman-teman. Nah, elemen pasif sendiri itu adalah elemen yang tidak dapat menghasilkan energi listrik. Contohnya itu seperti resistor atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C. Nah, elemen pasif sendiri ini itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu elemen yang dapat menyerap energi yaitu resistor atau R, dan elemen yang dapat menyimpan energi, baik itu menyimpan energi dari dalam bentuk medan magnet maupun menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, yaitu induktor dan kapasitor. Oke, selanjutnya. Nah, yang perlu kita ketahui di pendahuluan ini juga yaitu mengenai lintasan tertutup. Nah, apa sih lintasan tertutup itu? Lintasan tertutup adalah satu lintasan saat kita mulai dari titik yang dimaksud akan kembali lagi ke titik tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh atau dekat lintasan yang kita tempuh. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu ini. Dari titik yang dimaksud akan kembali lagi ke titik tersebut tanpa terputus. Nah, apa sih maksudnya ini? Nah, di sini kita punya dua gambar ya teman-teman. Nah, di sini di gambar B, di sini kita punya sumber tegangan. Mana sumber tegangan ini itu termasuk dari elemen apa tadi ya teman-teman? Coba teman-teman jawab ya. Nah, dari sumber tegangan ini di sini kita akan mengalir ke sini, terus ke sini dan kembali lagi ke sini. Nah, ini yang dinamakan dari titik yang dimaksud. Titik yang dimaksud ini itu titik sumber tegangannya. Dari titik yang dimaksud akan kembali lagi ke titik tersebut tanpa terputus. Dari titik sumber tegangan akan kembali lagi ke titik tersebut tanpa terputus. Nah, meskipun di sini terdapat elemen resistor. Nah, elemen resistor ini kuis lagi ya bagi teman-teman, elemen resistor ini itu termasuk elemen apa? Aktif atau pasif. Nah, meskipun ada elemen resistor yang menghambat aliran arus yang isi mengalir, tapi penghambatannya itu tidak membuat arusnya itu terputus. Meskipun arus yang mengalir itu sangat kecil, tapi itu tidak membuat arusnya terputus atau berhenti. Nah, contohnya pada di gambar A ini. Di sini kita punya sumber tegangan. Contoh sumber tegangan tadi itu ya seperti yang saya katakan itu baterai. Mana hambatan di sini
di penerapannya di kehidupan sehari-hari itu seperti lampu. Di sini kita punya 3 buah lampu. Nah, ketika arus listrik yang keluar dari baterai mengalir ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dari titik ini, dari titik yang dinamakan baterai ini, mengalir dari ujung baterai yang sisi positif ke ujung baterai yang sisi negatif, maka arus ini akan mengalir melalui 3 lampu ini dan akan membuat 3 lampu ini menyala. Karena kenapa? Karena meskipun 3 lampu ini menghambat arus yang ada, arus yang mengalir, tetapi arus tersebut meskipun kecil akan tetap mengalir ke sini. Karena ini yang dinamakan lintasan tertutup. Oke, kita ke materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini saya ada sedikit kuis bagi teman-teman, yaitu apabila di sini kita punya baterai di sisi negatif dan di sini terdapat switch atau saklar, atau misalkan rangkaiannya di sini terbuka atau terputus. Nah, apakah nama dari rangkaian ini dan apakah lampu yang ada pada rangkaian ini itu dapat menyala? Nah, coba teman-teman jawab ya di kolom komentar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya di pendahuluan mengenai rangkaian listrik ini. Terus belajar ya teman-teman. Ini merupakan dasar atau fundamental bagi teknik elektro, dimana materi rangkaian listrik ini yang akan menjadi dasar untuk materi selanjutnya seperti sistem daya, mesin listrik, instrumen dan kontrol, dan materi elektro lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.